Kades sebelumnya turut berduka cita. Masih banyak. Kades Wita mungkin bisa dijelasin kronologi kepergian ibunda seperti apa sih Kades? Ya sebenarnya mama itu kan memang sakitnya udah 2 tahun ya. Masuk tahun kedua ini memang kesehatannya itu menurun banget gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Maksudnya udah di tempat tidur aja, aktivitas semua di tempat tidur, dibantu sama caregiver, sama anak-anak, sama cucu-cucunya semua kita bareng-bareng lah sampai merawat. Nah, di 2 minggu terakhir itu memang ada perubahan dari fisiknya dia yang tadinya tangannya nggak bengkak terus jadi bengkak tangan gitu. Terus setelah sempat beberapa hari kempes, tiba-tiba bengkak lagi, tapi jauh lebih, tadinya cuma di sini bengkaknya, tiba-tiba jadi bengkak itu sampai ke sini gitu. Nah 3 hari kemarin ini memang kondisinya drop banget, yang akhirnya membuat kita memutuskan kayaknya mama memang harus dibawa ke IGD gitu. Soalnya kondisinya udah fesesnya juga sudah hitam, terus kemudian juga dianya udah nggak bereaksi ketika kita panggil, mata udah nggak kebuka gitu. Jadi kita buru-buru lariin pagi itu ke IGD, bahkan sampai IGD pun pihak rumah sakit menganjurkan untuk langsung masuk ke ICU. Udah dilakukan segala macam upaya dokter yang luar biasa yang selalu ngabarin kita kira-kira apa yang terbaik buat mama, karena kita benar-benar nggak tahu harus gimana, jadi kita serahkan semua sama dokter. Hari ini tepatnya tadi siang itu kondisinya menurun drastis gitu. Terus sampai akhirnya jam 4 sore dokter manggil gitu, aku ke ruangan mama, jadi kasih tahu bahwa aku nyampe itu dokter sedang melakukan CPR manual karena memang harus dibantu banget gitu. Dan di situ dokter udah bilang bahwa keadaannya, kondisinya udah sangat kritis gitu. Jadi benar-benar mereka tinggal berupaya sebaik mungkin. Jadi dari situ aku langsung manggilin kakak-kakak aku, kebetulan juga akangnya kan lagi ada di luar kota. Jadi aku manggilin kakak-kakakku, manggilin bapaknya akang gitu. Pada saat gak adanya juga alhamdulillah kita bisa nganterin gitu, aku sama kakak-kakakku kita bisa nganterin gitu sampai nuhun ya Kang, nuhun ya sayang, nuhun ya, sampai ke penghabisannya mama. Jadi benar-benar kita melihatlah perjuangannya mama, struggle banget pas kita lihat juga dengan berbagai macam alat udah dipasangin dari mulai di leher, di tangan, di mulut, di semuanya gitu. Kayak aku juga kayak udah ya Allah, kayaknya udah cukup lah gitu. Enggak tega banget kalau harus ngelihat dia terus-terusan di apa ya, di supply segala macam alat dan obat gitu. Percaya sih dokter udah berusaha semaksimal mungkin gitu, karena yang aku lihat juga ketika aku masuk itu nggak cuma 1 atau 2 perawat, sampai ada 2 sampai ada 4 perawat ya. Jadi aku yakin mereka semua udah berupaya banget. Sosok almarhumah sendiri seperti apa sih? Mama itu sebenarnya kan memang tinggalnya di sini sama kita ya. Setelah 5 tahun terakhirnya mama tinggal sama kita gitu. Memang setelah mama jatuh itu kita mindahin mama tinggal di rumah kakaknya. Jadi selama di sini orang-orang di sini tuh tahu gitu, mama tuh tipe orang yang ceria, terus dia tuh tipe orang yang karena dulunya wanita karir gitu, jadi dia tuh bener-bener kalau turun tuh udah rapi, udah cantik dengan usianya dia yang saat itu udah 77 tahun. Orang-orang tuh selalu bilang, oh dia cantik banget, sedih banget, karena memang aktivitasnya mama tuh setiap pagi tuh dia tuh jam 4 pagi udah, jam 3 pagi udah bangun, dia mandi, dia beraktivitas, dia olahraga, dia jalan gitu. Memang kalau menurut aku sih emang sehat lah gitu kehidupannya, dan orangnya tuh apa ya, ceria gitu. Makanya pas dia jatuh terus yang mengundang kehendak Allah gitu. Itu kalau secara medis sakitnya sendiri? Sakitnya itu sebenarnya karena jatuh benturan yang begitu kencang di kepalanya dia, menyebabkan pendarahan di otak yang lumayan parah. Terus kemudian ada patah tulang di pangkal pahanya dia itu sebelah kiri atau kanan gitu. Terus udah gitu memang pada saat itu dokter memberikan pilihan bisa dilakukan pembedahan untuk mengambil cairan di kepalanya, tapi
beberapa opini dari dokter lain mengingat kondisi mama yang saat itu sangat lemah dan udah tua banget, kayaknya nggak memungkinkan gitu sih. Kayaknya nggak memungkinkan untuk mama dilakukan dengan operasi yang itu adalah operasi berat, operasi besar gitu. Terus akhirnya kita berusaha untuk ya udahlah coba kita treatment pakai obat gitu treatment ya. Ternyata memang kondisi ininya terus menurun gitu. Kang Ferry kabarnya lagi di Kendari ya? Iya, memang betul lagi di Kendari. Tapi sempat ngelihat dulu di rumah sakit atau Kemarin itu dia nganterin, dia ikut antar mama ke IGD gitu sampai mama dimasukin di ICU apa segala macam. Akhirnya dia tuh sebenarnya ragu mau berangkat, tapi karena dia punya tanggung jawab yang besar di sana gitu, dia harus bawa banyak rombongan gitu. Ada acara pengibaran merayakan kemerdekaan lah ya gitu di Sulawesi sana. Jadi beban gitu dia sebenarnya mau pergi tapi gimana gitu, tapi akhirnya memutuskan ya udah besok pagi pulang, karena tadinya mau pulang hari tapi nggak ada pesawat yang bisa pulang di hari ini gitu. Rencana dimakamkan? Insya Allah kita mau makamin habis selepas zuhur, setelah sholatkan di sini di Masjid Jami sini, insya Allah sih di Tampung. kalau jatuhnya almarhumah ini bisa dijelasin mungkin kronologi pas jatuh? Kronologi jatuhnya sebenarnya simpel banget mas, tapi memang Allah udah atur ya gitu. Hari itu dia lagi sehat banget, aku ingat banget dia tuh habis jalan-jalan sama teman-temannya, dia habis ketemu temannya, sahabatnya dia dari luar negeri yang udah lama banget dia nggak ketemu. Terus dia datang tuh bawain aku sotomi kalau nggak salah. Terus udah gitu hari itu tuh nggak tahu kenapa dia tuh kayak resah banget. Berapa kali dia naik turun gitu, udah naik ke atas turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas turun ke bawah. Jatuhnya itu sebenarnya cuma karena dia copot sepatu dengan kondisi tidak berpegangan, karena memang biasanya kalau dia copot sepatunya kan selalu di dapur dalam posisi duduk. Kita memang udah nggak mengizinkan dia untuk lepas sepatu dalam kondisi berdiri gitu. Jadi itu cuma karena dia melepas satu sepatu nggak bisa menjaga keseimbangannya dia jatuh ke kiri itu ngehantem meja gitu. Nah sebenarnya itu yang bikin kejadiannya jadi tragis banget gitu, dan itu luar biasa banget sih. Nah dari situ ternyata pendarahannya karena memang lucu banget pendarahan. Kejadiannya berarti tahun lalu? Iya, Februari tahun lalu. Kades mungkin Enggak, Februari 2022. 22. Kades ada firasat atau rasa-rasa nggak enak menjelang? Aku tuh sebenarnya kan nggak mau banget gitu, udah menepis banget tuh firasat-firasat kayak gitu, karena kan belum genap 100 hari papa aku nggak ada gitu. Sementara papa aku dulu juga kalau papa kan ngobrolnya di sini sama mama, amanin gitu sama mama gitu. Jadi kayak udah, cuman memang mbakku tuh tiba-tiba banget gitu 2 hari lalu yang kayak ini kok kenapa ya aku masak nasi kuning lagi kayak waktu aku mau sakit apa gitu. Aku bilang jangan gitu mbak, enggak itu emang kurang bersih aja kali, bikin berasnya kayak gitu-gitu. Dan ternyata habis mbak ngomong gitu terus kayak besokannya memang kita harus lariin dia ke IGD. Sebenarnya aku nggak mau kayak gitu, enggak lah gitu, karena kan kita pengennya selalu berprasangka baik ya. Kades terakhir mungkin apa sih mungkin hal yang mengenang banget sama almarhumah sampai yang membekas banget di hati Kades? Mama itu sebenarnya tipe orang yang mandiri banget. Dia tuh mandiri banget. Kenapa makanya kita maksa banget dia pengen kita mau bawa dia pulang ke situ, sebenarnya dia nggak mau. Selalu namanya orang tua tuh pasti nggak pengen nyusahin anak-anaknya gitu. Dia nggak pengen kalau dia ada di rumah ini nanti dia merepotkan aku dan si Akang gitu. Makanya kita tuh membujuk banget dia mau ada datang ke sini dan tinggal sama kita. Dan buat aku seneng gitu, karena mama tuh kadang kalau sakit kepala aja, sakit perut aja pasti dia nanyanya obatnya sama aku, bahkan sama caregivernya juga. Kalau misalkan dia sakit gitu, kalau mau dikasih obat baru dia dikasih tahu gitu ya obatnya tuh ini. Dia tuh nggak mau, pasti enggak, tanya dulu sama ibu. Saya tanya sama saya, tanya dulu sama ibu
obatnya itu bukan gitu. Jadi aku lapar tuh pasti dia nanya sama aku gitu. Dan dia tahu, aku tahu banget aku suka dia, apa dia suka kita itu yang tahu mama makannya apa gitu. Doanya Kades. Pasti doanya setiap anak sama mama, mudah-mudahan mama wafat dalam husnul khotimah, mudah-mudahan segala dosanya, segala